Bab 1557. Empedu Pedang, Roh Golok. Irene Ann dalam masalah. Wajah warrior yang langsung muram, tak perlu dikatakan lagi, kekuatan misterius di balik layar beraksi. Kali ini lawan menembak Irene Ann, tentu saja, tujuannya adalah dia. Setelah menerima kabar dari Feroding, warrior yang segera pergi ke tempat makam pesilat. Meskipun dia memiliki keyakinan pada kekuatan Irene Ann, tidak ada keraguan bahwa Irene Ann jelas bukan tandingan kekuatan misterius di balik layar. Tempat makam pesilat. Tempat pemakamannya terletak di persimpangan klan iblis dan klan siluman, di mana dulunya seorang dewa pendekar meninggal, dewa pendekar dunia besar yang asli. Dewa pendekar. Bobot dari kedua kata ini bisa dikatakan sangat berat. Gelar ini, di atas semua gelar, termasuk dewa pedang atau gelar lainnya juga tidak memiliki bobot seberat kedua kata ini. Apa itu dewa pendekar? Alam di atas dewa lanjutan dinamakan dewa pendekar. Alasan mengapa si pengembara begitu kuat adalah karena ilmu pedangnya sudah bersifat dewa pendekar. Dewa pendekar benua Tian jelas tidak bisa dibandingkan dengan dewa pendekar benua pendekar hitam. Di sini, mereka yang bisa disebut dewa, pasti pendekar kebanggaan yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa di benua sekarang ini, selama puluhan ribu tahun, kecuali si pengembara dan Wu Jijian, yang memenuhi syarat untuk disebut dewa pedang, tidak ada seorang pun yang dijuluki dewa. Warrior yang segera datang ke tempat makam pesilat. Tempat makam pesilat terletak di Gunung Makam Pesilat, padahal Gunung Makam Pesilat adalah tempat makam pesilat. Dilihat dari penampakan gunung ini adalah sebuah kuburan. Dikatakan bahwa ada master yang menghormati dewa pendekar ini dan membuatnya untuk sang dewa pendekar. Gunung Makam Pesilat sangat besar, dan kamu tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Setiap tahun, banyak master datang ke Gunung Makam Pesilat. Ada yang datang untuk memberi penghormatan kepada dewa pendekar, tetapi lebih banyak lagi datang untuk mencari harta karun. Seorang master seperti dewa pendekar, meski telah meninggal, pasti akan meninggalkan banyak harta. Memang benar bahwa banyak master mendapatkan banyak manfaat setelah memasuki dan keluar dari Gunung Makam Pesilat. Alasan Irene Ann datang ke makam sangat sederhana, hanya untuk bertemu dengan yang disebut dewa pendekar. Warrior yang memasuki Gunung Makam Pesilat dengan tenang, tanpa membuang waktu, dia mempercepat dan bergegas menuju kedalaman Gunung Makam Pesilat. Di kedalaman Gunung Makam Pesilat, di sebuah bukit, ada sarkofagus emas. Di depan sarkofagus duduk seorang wanita bersilang. Wanita itu mengenakan jubah putih, rambutnya diikat menjadi ekor kuda, dan di sebelah kanannya, sebuah tombak emas digantung. Wanita ini tidak lain adalah Irene Ann. Di atas kepala Irene Ann, melayang huruf penjahat berwarna emas. Pada saat ini, huruf penjahat emas terus-menerus menunjukkan seni bela diri. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hijau dan seorang wanita berjubah putih tiba-tiba berjalan perlahan dari kejauhan. Sang pemuda berjubah hijau kehilangan satu lengannya, dan sebuah pisau pendek tertancap di pinggangnya. Wanita berjubah putih itu juga tidak memiliki lengan, dan di pinggangnya ada pedang panjang. Tak lama kemudian pemuda berjubah hijau dan wanita berjubah putih itu berhenti. Lelaki itu menatap Irene Ann dari kejauhan cukup lama, lalu berkata, "Aku tidak menyangka dia akan disukai oleh dewa pendekar ini." Wanita itu sedikit mengangguk, "Aku benar-benar tidak mengharapkannya." Orang bodoh pun bisa melihat bahwa Irene Ann ini sedang menerima pusaka dewa pendekar saat ini. Dan mereka juga mengetahui bahwa ada pusaka dewa pendekar di sini. Namun mereka tidak menyangka bahwa dewa pendekar ini akan menurunkannya kepada Irene Ann.
Ketahuilah, dari Dewa Pendekar meninggal sampai sekarang, tidak tahu berapa banyak jenius luar biasa yang datang ke sini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa memenangkan hati Dewa Pendekar. Rela tidak punya daripada salah pilih. Inilah sikap Dewa Pendekar. Irene An bisa diakui oleh Dewa Pendekar, bisa dibayangkan betapa hebatnya Irene An. Setelah keheningan yang lama, pria itu tiba-tiba berkata, "Silakan, jangan bunuh dia, majikannya tetap berguna." Tepat ketika keduanya hendak bergerak, pada saat ini, seorang pria paruh baya berjubah emas tiba-tiba muncul di depan pria dan wanita itu dari udara. Di dahi pria paruh baya itu, ada kata kecil, "Silat." Pria paruh baya itu melirik pria dan wanita itu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Empedu pedang, roh pedang." Pemuda berjubah hijau melirik laki-laki paruh baya itu, lalu berkata, "Majikan benar, master sepertimu, bahkan setelah meninggal, tetapi selama kamu mau, pikiran dan jiwamu bisa hidup di dunia selamanya. Namun, maafkan keterus-teranganku, jika tidak masuk reinkarnasi, tidak bisa perampasan raga, apakah hidup seperti hantu berarti?" Dewa Pendekar mengangguk kecil, "Tidak berarti, tapi keinginan belum terpenuhi, jadi hanya bisa eksis di dunia ini dengan cara seperti ini sementara waktu. Untungnya, keinginan akan segera terpenuhi." Pemuda berjubah hijau melirik Irene An di kejauhan, dan berkata, "Kamu mungkin tidak bisa menyelesaikannya." Pria paruh baya itu meletakkan tangan kanan di belakangnya. Dia melirik pemuda berjubah hijau dan wanita itu, "Kalian maju bersama." Pria muda itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku sendirian sudah cukup." Pria paruh baya itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, "Dulu, tidak ada yang berani mengatakan ini kepadaku, tentu saja, hari ini berbeda. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan orang yang memiliki roh pedang." Pemuda itu tidak berbicara, dia tiba-tiba memegang pisau di pinggangnya dengan tangan kirinya, dan detik berikutnya, pisau itu keluar. JSS. Ruang di depan pemuda itu tiba-tiba terkoyak seperti kertas renyah yang dipotong oleh pisau tajam, kecepatan robeknya sangat cepat dan menyebar ke pria paruh baya dalam sekejap. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba menunjuk dengan jarinya, dan ruang di lapangan tiba-tiba bergetar hebat, dan di ujung jari pria paruh baya itu, ada aura pedang setipis sayap jangkrik. Untuk sesaat, segala sesuatu di lapangan tampak membeku. Setelah hening sejenak, pria paruh baya itu menjentikkan ujung jarinya. Bang! Aura pedang tiba-tiba pecah, dan pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di lapangan, dan detik berikutnya, pisau memotong tepat di jari pria paruh baya itu. Pada saat pisau memotong jari-jarinya, pria paruh baya itu tiba-tiba memutar jarinya sedikit, dan kemudian kedua jari itu langsung menjepit pisau. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba melepaskan pisau di tangannya. Detik berikutnya, dia menggunakan tangannya sebagai pisau dan memotong lurus ke depan, tetapi pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba menangkap pisau dengan dua jari. Dengan pisau pendek, dia membuat sayatan miring ke arah telapak tangan pemuda itu. Sayatan ini, jika terkena, seluruh lengan pemuda itu bisa putus. Pria muda itu secara alami tahu bahayanya. Tangan yang awalnya dia potong ke arah pria paruh baya itu membungkuk ke dalam seperti ular, dan kemudian langsung menggenggam bilah pisau. Tetapi pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melepaskan pisau, dan kemudian mengepalkan kedua jarinya. Detik berikutnya, kaki kanannya berpijat di udara, dan seluruh orang menikam ke depan dan meninju. Bang! Saat raungan terdengar, pemuda itu langsung terkejut hingga 100 kaki jauhnya.
Di kejauhan, pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke pria paruh baya itu, seperti yang diharapkan sebagai dewa pendekar, gerakannya sempurna. Sayangnya, kamu adalah tubuh jiwa, satu tembakan akan menghabiskan sebagian energi kamu. Jika tidak, aku khawatir hanya majikan kami yang bisa berurusan dengan kamu. Suara terdengar, pemuda itu tiba-tiba gemetar dan menghilang di tempat. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria paruh baya itu. Kali ini, kecepatan pisaunya setidaknya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Master alam reinkarnasi sulit melihat lintasan pisaunya. Namun, pria paruh baya itu mampu memblokir pisau pria muda itu dengan sangat akurat setiap saat, dan melakukan serangan balik. Para pemuda itu bertarung semakin sengit, dan kecepatannya menjadi semakin cepat, seperti badai yang dahsyat. Sedangkan para pria paruh baya selalu setangguh gunung besar. Namun, tubuhnya perlahan menjadi transparan. Pria muda itu mencoba untuk mengkonsumsi energinya, dia hanya ingin mengkonsumsi energi pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu jelas tahu, dia ingin membunuh pemuda itu secara mutlak, tetapi dia gagal. Waktu berlalu, dan tubuh pria paruh baya itu menjadi semakin ilusi, dan pada saat ini, Irene An di kejauhan tiba-tiba membuka matanya, dan detik berikutnya, tombak panjang melesat ke udara, mengenai anak muda itu. Pria itu, bagaimanapun, ketika tombak itu masih 10 meter dari pemuda itu sudah diblokir oleh pedang. Irene An berdiri perlahan, dia bergerak dengan tangan kanannya, dan pemecah langit terbang kembali ke tangannya, dia akan menembak, dan pada saat ini, pria paruh baya yang berkelahi dengan pemuda itu tiba-tiba muncul di depannya. Kamu bukan lawan mereka, pergi dulu. Irene An menggelengkan kepalanya. Pria paruh baya itu berkata, kekuatan mereka jauh melampaui kamu, jauh melampaui apa yang dapat kamu tandingi sekarang. Cepat, jangan biarkan roh aku menghilang tanpa hasil. Suara terdengar. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat pria dan nona itu. Detik berikutnya, dia menghilang langsung di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria dan nona itu, dan dalam sekejap, tubuhnya gemetar, dan dalam sekejap, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pemuda dan pemudi segera menghunus pedangnya, dan dalam sekejap, aura pedang dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin di lapangan. Pada saat ini, seluruh gunung Dewa Pendekar mulai retak, dan setelah 3 detik, ledakan. Seluruh gunung Dewa Pendekar mulai runtuh. Saat gunung Dewa Pendekar mulai runtuh, Irene An telah meninggalkan tempat itu. Dia tidak tinggal, karena jika tinggal, hanya akan mati. Laki-laki dan perempuan tidak hanya jauh lebih tinggi darinya di alam, mereka bahkan lebih kuat darinya dalam seni bela diri, bahkan bisa dikatakan laki-laki dan perempuan adalah orang-orang terkuat yang pernah dilihatnya selain Dewa Pendekar. Namun, saat dia meninggalkan gunung Dewa Pendekar, pria dan nona itu muncul di depannya lagi. Wajah Irene An masam, tetapi dia tidak takut. Majikan mengundangmu, kata pemuda itu. Mata Irene An sedikit menyipit, dan dia akan menembak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, bisakah kamu membawaku bersama? Mendengar itu, Irene An sedikit terkejut, lalu dia melihat tidak jauh, di mana cahaya pedang jatuh, cahaya pedang itu menyebar, dan warrior yang muncul di sampingnya. Kamu sudah datang, bisik Irene An. Warrior yang sedikit mengangguk, apakah kamu baik-baik saja? Irene An menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa. Warrior yang mengangguk, lalu berbalik untuk melihat pria dan wanita itu, bisakah kamu membawaku juga?
Pria muda itu menggelengkan kepalanya sedikit, majikan tidak mengundangmu. Warrior yang mengangkat bahu, jika itu masalahnya, maka dia tidak bisa pergi. Pemuda itu menoleh untuk melihat wanita di sampingnya. Wanita itu berjalan perlahan, matanya tertuju pada warrior yang kamu menguasai, reinkarnasi pedang. Mata warrior yang sedikit menyipit, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan reinkarnasi pedang? Tanya wanita itu. Kultivator pedang, kata warrior yang. Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang, kultivator pedang itu adalah aku. Ekspresi warrior yang membeku. Bersambung.